Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan my channel Kimia Itu Mantap. Oke, kali ini kita akan masuk pada pertemuan yaitu larutan asam dan basa. Asam dan basa merupakan dua golongan zat kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita mengenal berbagai zat yang termasuk golongan asam. Di antaranya ada asam cuka, asam sitrat dalam buah jeruk, asam jawa, dan sebagainya. Sedangkan untuk golongan basa, di antaranya kita mengenal ada kapur sirih, soda kaustik, air sabun, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat peta konsep dari larutan asam basa. Untuk saat ini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu perkembangan teori asam dan basa. Seperti apa perkembangan teori asam dan basa? Kita lihat berikut ini. Pertama dikenal dengan teori asam basa Arrhenius. Asam menurut Arrhenius adalah zat yang terionisasi dalam air menghasilkan H+. Jadi menurut Arrhenius, asam itu melepaskan ion H+, sedangkan basa Arrhenius yaitu melepaskan OH-. Sedangkan jumlah H+ yang dapat dihasilkan oleh suatu molekul disebut dengan valensi asam. Seperti apa yang dikatakan oleh Arrhenius, kita lihat di sini. Contohnya, asam sulfat dengan rumus H2SO4 akan terionisasi menghasilkan 2H+ tambah SO4 2-, di mana 2H+ ini menunjukkan bahwa valensi asam dari H2SO4 itu berjumlah 2. Sedangkan untuk contoh asam klorida yang dilambangkan dengan HCl akan terurai menjadi H+ tambah Cl-, di mana valensi asam pada HCl ini berjumlah 1, dan seterusnya. Kita lihat contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada asam sitrat yang terdapat pada jeruk, asam malat yang terdapat pada buah apel, asam laktat yang terdapat pada susu, asam asetat atau disebut dengan cuka, asam askorbat pada buah tomat, dan asam tartrat pada buah anggur. Oke, sampai sini paham ya? Contoh-contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita lihat pengertian basa Arrhenius, di mana menurut Arrhenius larutan basa adalah larutan yang terionisasi menghasilkan OH-. Jumlah ion OH- yang dapat dilepaskan oleh suatu molekul basa disebut dengan valensi basa. Sekarang kita lihat contoh berikut ini. Larutan NaOH dalam air akan terion menjadi Na+ tambah OH-. Begitu juga dengan larutan CaOH 2 kali dalam air akan terion menjadi Ca2+ tambah 2 OH-. Berarti di sini valensi basanya adalah 1, sementara untuk CaOH 2 kali valensi basanya adalah 2. Oke. Sekarang kita lihat contoh basa yang umum kita temukan di rumah. Misalnya di sini amonia itu kita temukan dalam pembersih lantai, NaOH ditemukan pada sabun, natrium bikarbonat pada soda kue, magnesium hidroksida pada susu magnesia, kalsium karbonat pada antasida obat mah, aluminium hidroksida juga pada antasida obat mah. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Oke, kalau udah paham kita lanjut
ke perkembangan asam basa yang kedua tentang teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted dan Lowry, asam adalah spesies yang memberikan proton, sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton pada suatu reaksi pemindahan proton. Ya, jadi dapat disimpulkan, menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah donor proton, sedangkan basa adalah akseptor proton. Nah, pada reaksi HCl dan H2O, di mana H2O di sini berlaku sebagai basa karena menerima proton dari HCl. Jadi di sini H2O berperan sebagai basa karena dia adalah akseptor. Sementara HCl adalah donor, disebut sebagai asam. Oke, sampai sini paham kan? Kalau sudah paham, kita lanjut ke pasangan asam dan basa konjugasi. Apa itu pasangan asam basa konjugasi? Nah, tadi kita sudah bahas tentang teori Bronsted-Lowry, di mana setelah melepaskan satu proton, suatu asam akan membentuk spesies yang disebut dengan basa konjugasi dari asam itu. Demikian juga dengan suatu basa. Setelah menyerap satu proton, basa akan membentuk suatu spesies yang disebut dengan asam konjugasi dari basa itu. Nah, kita lihat di sini. Jadi disimpulkan di sini, jika suatu asam melepaskan H+, dia akan menghasilkan basa konjugasi. Itu juga dengan basa. Setelah basa menerima H+, maka dia akan membentuk asam konjugasi. Seperti apa pasangan asam basa konjugasi itu? Nah, kita lihat pada contoh berikut. Di sini H2O bereaksi dengan NH3. H2O di sini berperan sebagai asam karena dia donor proton, donor H+. Setelah donor H+, maka H2O akan menghasilkan OH-. OH- ini disebut dengan basa konjugasi. Jadi pasangan basanya di sini ya H2O dengan OH-. Nah, begitu juga dengan NH3. NH3 ini berperan sebagai basa karena dia akseptor, menerima proton, menerima H+. Nah, setelah menerima H+, dia akan berubah menjadi NH4+ yang disebut dengan asam konjugasi. Sehingga terdapat lagi pasangan asam basa konjugasi di sini adalah NH3 dan NH4+. Sampai di sini paham kan? Ya, jadi pasangan asam basa itu adalah pasangan asam setelah melepaskan H+, hasilnya di sini OH-, sementara NH3 pasangannya adalah setelah menerima H+ akan menjadi NH4+. Oke. Selanjutnya kita akan masuk pada teori asam basa Lewis. Apa itu teori asam basa Lewis? Menurut Lewis, pengertian asam dan basa berdasarkan serah terima pasangan elektron. Nah, jadi di sini asam Lewis akseptor pasangan elektron, sedangkan basa Lewis donor pasangan elektron. Kita lihat pada contoh berikut ini. Di sini ada NH3 tambah HCl menghasilkan NH4+ tambah Cl-. NH3 ini adalah suatu basa karena memberikan pasangan elektron. Nah, di sini ya, NH3 di sini masih punya pasangan elektron yang diberikan kepada H+. Ya, H+ berasal dari HCl. Jadi NH3 ini
merupakan suatu basa, sementara H+ di sini adalah menerima, disebut dengan asam. Oke, tadi itulah beberapa teori dari asam basa, dan sekarang kita masuk pada identifikasi asam dan basa. Nah, di sini kita lihat perbedaan asam dan basa. Pertama kita lihat untuk asam, pasti rasanya umumnya masam, ya, atau asam. Kemudian dalam air menghasilkan ion H+. Yang ketiga, mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Yang keempat, jika ditetesi larutan phenolphthalein tidak berubah warna. Dan yang kelima yaitu asam itu bersifat korosif, artinya menyebabkan korosi pada logam. Sedangkan untuk basa pada umumnya berasa pahit atau getir. Yang kedua, menghasilkan ion OH-. Yang ketiga, mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Yang keempat, jika ditetesi larutan phenolphthalein, warnanya berubah menjadi merah muda. Yang kelima, bersifat kaustik atau licin. Nah, inilah beberapa perbedaan dari sifat asam dan basa. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.